Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira dengan NIM 105401118622 kelas 2G dengan dosen pengampu Samsurianti SPD MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema benda-benda di sekitar kita, subtema manusia dan benda di lingkungan, pembelajaran bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Bagian A, kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi KD atau kompetensi dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Indikator bahasa Indonesia. Yang pertama, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, menemukan ragam jenis dari iklan elektronik. Yang ketiga, menganalisis ragam jenis dari iklan elektronik. Yang keempat, membuat iklan media cetak dengan kriteria nama produk, gambar yang menarik, bahasa singkat dan jelas, keunggulan dan kontak penjual. Yang kelima, mempresentasikan hasil iklan yang dibuatnya di depan kelas. KD atau kompetensi dasar PPKN. Yang pertama, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Indikator PPKN. Yang pertama, menganalisis informasi cara menjaga persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang kedua, menyimpulkan usaha-usaha yang dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan bertanya. Yang ketiga, membuat daftar tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Yang keempat, menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. KD atau kompetensi dasar IPS. Yang pertama, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator IPS. Yang pertama, menganalisis upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, memecahkan masalah terkait kegiatan ekonomi di dalam negeri. Yang ketiga, membuat mapping tentang upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. Yang keempat, menyajikan upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan membaca tentang teks materi iklan, siswa dapat mengidentifikasi ragam jenis dari iklan elektronik dengan gemar membaca. Yang ketiga, setelah mengamati video mengenai materi jenis-jenis iklan elektronik, siswa dapat menganalisis ragam jenis dari iklan elektronik dengan teliti. Yang keempat, dengan kegiatan penugasan, siswa dapat membuat iklan media cetak dengan kriteria nama produk, gambar yang menarik, bahasa yang singkat dan jelas, keunggulan dan kontak penjual dengan kreatif. Yang kelima, setelah kegiatan penugasan membuat iklan, siswa dapat mempresentasikan hasil iklan yang dibuatnya dengan penuh percaya diri. Yang keenam, dengan kegiatan membaca teks materi tentang kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
Yang ketujuh, dengan kegiatan berdiskusi tentang materi kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Siswa dapat menyimpulkan usaha-usaha yang dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa dengan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, setelah berdiskusi tentang materi kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, siswa dapat membuat daftar usaha-usaha yang dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa dengan mandiri. Yang kesembilan, dengan kegiatan presentasi singkat tentang materi kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Yang kesepuluh, dengan kegiatan membaca pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Yang ke-11, dengan permainan kartu arisan, siswa dapat menganalisis upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Yang ke-12, melalui kegiatan studi kasus, siswa dapat memecahkan masalah terkait kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan berpikir kritis. Yang ke-13, setelah membaca bacaan mengenai upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian. Yang ke-14, setelah membuat MIPIN, siswa dapat menyajikan upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dengan penuh percaya diri. D. Materi pembelajaran bahasa Indonesia, jenis-jenis iklan elektronik atau radio digital, televisi. PPKN, usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. IPS, usaha-usaha menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. E. Metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran STEAM, strategi TPACK, model problem based learning, metode pembelajaran kartu arisan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. IPS, usaha-usaha menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar. F. Media atau alat, bahan dan sumber belajar. Media atau alat, yang pertama Zoom Meeting, yang kedua HP, yang ketiga PowerPoint, yang keempat LKPD, yang kelima video bahan, pensil, kertas, dan pensil warna. Bahan, pensil, kertas, dan pensil warna. Sumber belajar, yang pertama buku guru dan buku siswa kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, video jenis iklan elektronik. Yang ketiga, video upaya menjaga kesatuan dan persatuan. Yang keempat, LKPD membuat iklan. G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal, deskripsi. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa yang masuk pertama kali. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Yang kelima, siswa diminta untuk memeriksa kerapihan diri serta kesiapan alat tulis dan kebersihan kelas untuk memulai pembelajaran. Yang keenam, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang ketujuh, pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. Unsur inovatif, PPK religius dan disiplin, PPK cinta tanah air, PPK gemar membaca. Inti PBL atau orientasi pada masalah. Yang pertama, siswa mengamati gambar melalui PowerPoint yang ditampilkan guru. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. Apa saja yang ada pada tayangan di televisi. Yang ketiga, siswa menganalisis gambar yang ditampilkan pada layar PowerPoint dengan percaya diri. PBL atau mengorganisasi belajar. Yang keempat, siswa membaca teks iklan elektronik di buku paket. PBL atau membimbing penyelidikan. Yang kelima, siswa menganalisis tayangan video tentang ragam jenis dari iklan elektronik dengan teliti. Yang keenam, siswa menuliskan hasil analisisnya di buku tulis masing-masing. Yang ketujuh, siswa mencermati pemaparan PowerPoint guru mengenai cara membuat iklan media cetak dengan kriteria
nama produk, gambar yang menarik, bahasa yang singkat dan jelas, keunggulan dan kontak person penjual. Yang kedelapan, siswa membuat iklan media cetak dengan kriteria nama produk, gambar yang menarik, bahasa yang singkat dan jelas, keunggulan dan kontak person penjual dengan penuh kreatif. Yang kesembilan, siswa mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan guru melalui link Google Form dengan penuh tanggung jawab. Yang kesepuluh, siswa mempresentasikan hasil iklan yang dibuatnya dengan penuh percaya diri. PBL atau menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ke-11, siswa dan guru saling menanggapi hasil presentasi yang disajikan dengan saling menghargai. PBL atau mengorganisasi belajar. Yang ke-12, siswa menganalisis informasi melalui bacaan tentang cara menjaga persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dengan penuh cinta tanah air. Yang ke-13, siswa berdiskusi dan tanya jawab dengan guru untuk menyimpulkan usaha-usaha yang dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa dengan penuh tanggung jawab. Yang ke-14, membuat daftar tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. PBL atau mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang ke-15, siswa menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bentuk mipin dengan percaya diri. PBL atau mengorganisasi belajar. Yang ke-16, siswa mencermati bacaan yang ditampilkan guru melalui media PowerPoint. Upaya yang bisa dilakukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dengan cermat. Yang ke-17, siswa dan guru berdiskusi mengenai bacaan yang dibaca terkait cara menghargai pekerjaan orang lain, cara menghargai karya dan produk dalam negeri. PBL atau mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang ke-18, siswa mendengarkan penjelasan permainan kartu arisan yang akan dilakukan. Yang ke-19, siswa mampu memecahkan permasalahan kegiatan ekonomi di dalam negeri yang ditampilkan oleh guru dengan berpikir kritis. Yang ke-20, membuat mipin tentang menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dengan kreatif. PBL atau menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ke-21, siswa dapat menyajikan mipin tentang upaya yang bisa dilakukan dengan penuh percaya diri. Ke-22, siswa dan guru berdiskusi untuk mengevaluasi pembelajaran mengenai menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dengan saling menghargai. Ke-23, guru memberikan soal formatif untuk mengukur hasil pembelajaran hari ini. Unsur inovatif. PPK atau percaya diri, PPK atau gemar membaca, PPK atau teliti, TPACK atau TPK, kolaboratif, PPK atau kreatif, PPK atau tanggung jawab. PPK atau saling menghargai, PPK atau cinta tanah air, TPACK atau literasi digital, kolaboratif, PPK atau tanggung jawab, TPACK atau CK, PPK atau percaya diri. TPACK atau literasi digital, PPK atau cermat, TPACK atau PCK, PPK atau berpikir kritis, PPK atau kreatif, PPK atau percaya diri, kolaboratif, TPACK atau CK, PPK atau percaya diri. Dengan waktu 25 menit. Penutup. Yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang telah dipelajari dari kolaboratif kegiatan hari ini? Apa saja yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Yang keempat, guru memberikan motivasi tentang pentingnya sikap saling menghargai. Yang kelima, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Kelas yang ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Dengan waktu 5 menit. H. Penilaian. Yang pertama, teknik penilaian. Bagian A, penilaian anak sikap. Mencatat hal-hal menonjol atau positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam bersikap saat pembelajaran berlangsung.
Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Bagian A, penilaian pengetahuan bahasa Indonesia dengan indikator KD Bahasa Indonesia 3,4 dan 4,4. Teknik penilaian soal evaluasi, bentuk instrumen soal uraian. PPKN, indikator KD PPKN 3,4 dan 4,4. Teknik penilaian soal evaluasi, bentuk instrumen soal uraian. IPS dengan indikator KD IPS 3,1 dan 4,1. Teknik penilaian soal evaluasi, bentuk instrumen soal uraian. B. Keterampilan bahasa Indonesia dengan indikator KD Bahasa Indonesia 3,4 dan 4,4. Teknik penilaian unjuk kerja membuat iklan. PPKN dengan indikator KD PPKN 3,4 dan 4,4. Teknik penilaian unjuk kerja dan hasil membuat MIPIN. IPS dengan indikator KD IPS 3,1 dan 4,1. Teknik penilaian unjuk kerja dan hasil membuat MIPIN. Kriteria penilaian. Kerapihan kurang rapi 1 poin, cukup rapi 2 poin, rapi 3 poin, sangat rapi 4 poin. Kesesuaian kurang sesuai 1 poin, kurang sesuai 1 poin, sesuai 3 poin, sangat sesuai 4 poin. Kreativitas kurang kreatif 1 poin, cukup kreatif 2 poin, kreatif 3 poin, sangat kreatif 4 poin. Total skor 12. Penilaian jumlah skor kali 100 dibagi total skor. C. Remedial. Siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.